Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salabila Selanjutnya dengan NIM G00241112 dari kelompok B6. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi bab 2.3 sistem neuroendokrin dan indera khusus. Berikut ini skenarionya. Langsung saja ke soal pertama. Jelaskan struktur pembentuk circulus willis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, jadi circulus willis ini adalah anastomosis pembuluh darah di dasar otak yang menghubungkan antara sirkulasi anterior dan juga posterior. Sirkulasi pada bagian anterior itu berasal dari arteri carotis interna. Nah, dia akan bercabang membentuk arteri carotis media dan juga arteri cerebri media dan juga arteri cerebri anterior. Nah, kemudian arteri cerebri anterior yang dexter dan sinister itu dihubungkan dengan arteri communicans anterior. Nah, kemudian pada bagian posterior dia mendapatkan suplai darah dari arteri vertebralis kanan dan kiri yang akan bergabung menjadi arteri basilaris. Nah, arteri basilaris ini dia akan cabang menjadi arteri cerebri posterior. Nah, antara arteri media dan juga arteri cerebri posterior itu dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Nah, circulus willis ini dia berfungsi untuk menyediakan aliran darah kolateral antara sirkulasi anterior dan juga posterior di otak. Kemudian melindungi dari iskemia jika terjadi penyakit pembuluh darah atau kerusakan di satu atau lebih area. Jadi jika suatu arteri itu tersumbat, maka suplai darah ke otak masih tetap bisa dipertahankan. Lanjut ke soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan atau decussatio, letak relatif di medula spinalis. Baik, yang pertama tractus corticospinal. Nah, tractus corticospinal ini dia memiliki fungsi utama yaitu menyampaikan impuls motorik sadar dari korteks ke otot rangka. Nah, sesuai namanya corticospinalis, dia titik ke awalnya dari korteks cerebri, lebih tepatnya korteks motorik primer dan sekunder, area Brodmann 4 dan 6, kemudian berakhir di medula spinalis pada neuron motorik di kornu anteriornya. Nah, kemudian lokasi penyilangan atau dekussasionya, tractus corticospinalis yang lateral dia akan menyilang di decussatio pyramidalis. Kemudian tractus corticospinalis yang anterior dia tidak menyilang di decussatio pyramidalis, tetapi dia akan menyilang di commissura anterior medula spinalis setinggi segmen yang bersangkutan. Kemudian letak relatif di medula spinalis, kalau yang lateral dia letaknya di kolumna lateral, kalau yang anterior dia letaknya di kolumna anterior. Selanjutnya tractus spinothalamicus. Fungsi dari tractus ini dia menyampaikan rangsangan sensorik seperti nyeri, suhu, dan sentuhan kasar ke otak. Nah, sesuai namanya spinothalamicus, dia berawal dari medula spinalis, kemudian dia akan berakhir di korteks sensorik primer melalui talamus. Kemudian untuk lokasi penyilangannya, nah tractus ini akan menyilang di segmen spinal tempat masuknya serabut di commissura anterior medula spinalis, lalu naik secara kontralateral. Nah, letak relatif di medula spinalis, tractus spinothalamicus yang lateral dia letaknya di kolumna lateral dan tractus spinothalamicus anterior dia letaknya di kolumna anterior, tetapi lebih medial dari corticospinal yang anterior. Selanjutnya nomor 3, sebutkan pembagian truncus cerebri atau batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Oke, baik, yang pertama ini ada pedunculus cerebri. Nah, pedunculus cerebri ini merupakan bagian dari mesencephalon. Nah, di sini struktur yang bisa dilihat yang pertama ada
crus cerebri yang bentuk telinga dan bagian yang cerah. Nah, di bagian telinga ini yang bagian gelap itu merupakan substansia nigra. Jadi, substansia nigra ini akan membagi crus cerebri dan juga tegmentum, di mana di substansia nigra ini dia merupakan nukleus motorik yang besar dan juga warnanya lebih gelap. Kenapa warnanya gelap? Karena akibat pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel saraf. Nah, substansia nigra ini terdiri dari pars compacta dan pars reticularis. Nah, kemudian pada bagian ini itu merupakan fossa interpeduncularis, di mana dia merupakan tempat keluarnya dari nervus 3 atau nervus oculomotorik. Nah, kemudian di sini ada aqueductus mesencepali yang menghubungkan ventriculus quadratus dan juga tertius. Kemudian pada bagian ini ada tectum mesencepali. Oke, selanjutnya, nah ini bagian mesencephalonnya. Di bagian mesencephalon ini yang pertama ada colliculus superior dan juga colliculus inferior, di mana di bagian caudal colliculus inferior ini ada tempat keluar nervus 4 atau nervus trochlearis. Nah, kemudian di bagian alengan dari colliculus tadi itu ada brachium. Ada brachium colliculus superior dan brachium colliculus inferior. Kemudian di sebelah sini ada geniculatum lateral dan geniculatum medial. Geniculatum ini merupakan pusat relay utama bagi sistem visual dan juga sistem pendengaran. Geniculatum lateral untuk sistem visual dan juga geniculatum medial untuk sistem pendengaran. Selanjutnya pons pars bacillaris. Nah, di sini ada sulcus bacillaris pontis. Pada bagian lengannya atau brachiumnya ini terdapat tempat keluar dari nervus 5. Kemudian pada bagian ini merupakan sulcus bulbopontinus, di mana ini ada tempat keluarnya nervus 6. Kemudian pada bagian ini merupakan angulus pontocerebellaris, tempat keluarnya nervus 7 dan juga nervus 8. Nah, pons pars tegmentalis di sini ada beberapa struktur. Ada sulcus medianus posterior di garis tengah ini. Kemudian ada sulcus facialis, stria medullaris dan sulcus limitans. Oke, selanjutnya medula oblongata yang bagian ventral. Di sini ada tempat keluarnya nervus 9, nervus 10, nervus 11 dan juga nervus 12. Nah, pada bagian dorsal ini ada tuberculum cuneatum, tuberculum gracialis, sulcus medianus posterior garis tengah ini. Kemudian ada fasciculus cuneatus dan fasciculus gracilis. Nah, fasciculus cuneatus ini dia yang mengatur somatomotorik ekstremitas atas, dan fasciculus gracilis dia yang mengatur somatomotorik yang ekstremitas bawah. Oke, lanjut ke nomor 4. Jelaskan asal usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Oke, yang pertama saraf nervus 3 atau nervus oculomotor. Asal nukleusnya dari nukleus nervi oculomotori, dimana fungsinya gerakan mata, angkat kelopak dan juga pupil. Nah, jika terjadi lesi UMN, biasanya jarang tampak jelas karena suplai bilateral, tapi masih bisa ada ptosis ringan atau deviasi mata. Kemudian jika terjadi lesi LMN, yang terjadi akan ptosis, diplopia, strabismus lateral, pupil dilastatis dan refleks cahaya hilang. Kemudian pada saraf nervus 4 atau nervus troclear, asal nukleusnya nukleus nervi trochlearis, fungsinya untuk menggerakkan musculus obliquus superior untuk gerakan intorsi dan depresi. Nah, jika terjadi lesi pada UMN, jarang menyebabkan gejala karena suplainya bilateral, sama seperti yang nervus 3. Begitu juga pada lesi elemennya, sama seperti nervus 3. Kemudian saraf yang kelima, nervus trigeminus, asal nukleusnya dari nukleus nervi abducens. Nah, fungsinya untuk menggerakkan musculus rectus lateralis
untuk gerakan abduksi mata. Maksud saya saraf nervus 6. Kemudian jika terjadi lesi pada UMN, yang terjadi adalah deviasi mata ringan ke medial. Kemudian jika terjadi lesi LMN, maka akan berakibat diplopia horizontal, tidak bisa abduksi mata, dan strabismus medial. Oke, soal selanjutnya, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Area 4, area 1, 2, 3, area 44 dan 45, dan area 22. Nah, pada area 4 ini, area motorik primer, dia letaknya di korteks motorik primer, yaitu pada gyrus presentral di lobus frontal. Fungsinya untuk bertanggung jawab atas kontrol motorik sadar. Nah, kemudian 312 merupakan area sensori primer, letaknya di korteks somatosensori primer, yaitu pada gyrus postsentral di lobus parietal. Fungsinya untuk menerima dan memproses sensasi somatik seperti sentuhan, tekanan, rasa sakit, suhu. Nah, 4445 merupakan area bicara motorik atau area Broca. Letaknya dia di korteks prefrontal bagian inferior di lobus frontal. Nah, fungsi ini biasanya dikenal area Broca. Dia berperan dalam produksi bahasa dan perencanaan gerakan bicara. Selanjutnya area 22 merupakan area Wernicke di hemisfer kiri. Dia berperan penting dalam pemahaman bahasa dan pengolahan auditori. Letaknya di lobus temporal yang superior. Nah, selanjutnya, mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Nah, jadi arteri cerebri media ini kan dia mensuplai otak bagian lateral yang luar. Nah, dimana di situ tuh merupakan lokasi korteks motorik primer untuk wajah, lengan, dan tangan. Sebaliknya, untuk area tungkai itu terletak di bagian medial korteks motorik primer, dimana pada bagian ini dia akan dipersarafi oleh arteri cerebri anterior. Nah, makanya ketika oklusi arteri cerebri media, dia akan menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan lebih sering daripada tungkai, karena alasan letaknya yang disuplai oleh darah dari arteri cerebri media. Selanjutnya, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur circulus willis yang terlibat. Nah, jadi bisa dilihat dari gambar ini, ketika arteri karotis interna yang sebelah kiri terjadi oklusi, nah aliran ke arteri cerebri media kiri dan arteri cerebri anterior kiri akan terganggu. Lalu kompensasinya bagaimana? Yang pertama, arteri cerebri anterior dari sebelah kanan dia akan mengirimkan darah melalui arteri komunikans anterior, sehingga arteri cerebri anterior yang kiri dia akan tetap mendapatkan suplai darah. Nah, kemudian yang kedua, dari sistem vertebrobasilaris, dari arteri vertebralis tadi dia akan menjadi satu menjadi arteri basilaris, kemudian bercabang menjadi arteri posterior. Nah, arteri cerebri posterior ini akan terhubung dengan arteri cerebri media yang kiri melalui arteri komunikans posterior. Nah, dengan ini suplai darah yang masuk ke arteri cerebri media tetap berjalan.
sehingga suplai darah tetap tersedia ke hemisfer kiri walaupun mungkin tidak optimal. Baik, itu saja penjelasan tentang laporan praktikum anatomi blok 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.